wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahras siyam wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinat minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Rabbi a'udzu bika min hamadzati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim law anzalna hadzal qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al mukarramun wal mukarramat, yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Masjid Izzatul Islam, Pak Ketua kita Bapak Yusrizal beserta jajarannya, yang kita hormati, yang sangat kita takzimi para guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, Ustadz Haji Acep Sukmawijaya SAG MPDI, Ustadz Hafizal, dan guru-guru kita yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang insya Allah guru-guru kita disehatkan oleh Allah, dipanjangkan umur, dibukakan rezeki, sehingga senantiasa bisa membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati aparatur pemerintah setempat, Pak Yusrizal lagi, Pak RT, ya. Pak RT kita, Pak RW, yang sempat hadir pada malam hari ini, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Izzatul Islam, Perumahan Patra Sriwijaya, yang insya Allah kita yang hadir galo-galo ini mendapat ridho, mendapat rahmat, dan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan senantiasa paling utama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk babak terakhir di bulan Ramadan, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan, kemudahan, sehingga kita masih terus mampu untuk menambah ibadah kita. Selesai kita sholat berjamaah isya, sholat tarawih dan sholat witir, insya Allah semoga yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga seluruh kita yang hadir ini mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala, keutamaan bagi wong yang berpuasa, keutamaan bagi seorang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang puasa, ada yang tidak puasa? Biasanya ada, Bu. Iya, melok berkumpul di masjid, melok berbuka, melok tarawih, tidak puasa mamang. Ada mamang itu? Lah mudik sudah. Maksud. Maka jangan sampai kita masuk sebagai wong yang rugi. Wong yang puasa banyak utamanya. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bau mulut wong yang berpuasa itu lebih harum dari bau kasturi di sisi Allah, bukan di sisi kawan. Hati-hati, Bu. Jangan dicoba sampai kawan. Itu di sisi Allah. Saking Allah memuliakan wong yang berpuasa. Yang jika kita tidak lemak mampunya, kata Allah, itu jauh lebih baik daripada bau
kasturi itu wewangian surga. Ya, sekali lagi di sisi Allah. Ya, jangan coba ke sisi kawan. Bebala. Maka bersyukurlah kita kepada Allah, semua kita yang hadir ini mendapatkan kemuliaan insya Allah. Karena apa? Karena kita senantiasa mendirikan salat kita, senantiasa menghidupkan malam kita di bulan Ramadan, dan di siang bulan Ramadan kita berpuasa. Insya Allah kita termasuk hamba pilihan Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tidak lupa senantiasa kita haturkan kepada seorang Nabi yang agung, Nabi yang membawa risalah yang luar biasa, Nabi yang mengorbankan harta, mengorbankan waktu, mengorbankan bahkan nyawanya di jalan Allah untuk mendirikan, untuk menegakkan kalimat Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kita bersyukur hari ini kita termasuk umat Nabi Muhammad. Maka kita bersyukur hari ini kita termasuk umat Nabi Muhammad yang sama-sama kita berusaha menghidupkan sunnahnya. Karena apa? Karena kaki di akhirat dak kate yang pacak nginjuk syafaat. Di padang mahsyar berlari manusia datang ke Nabi Adam. Wahai Adam, engkau adalah bapak manusia, tolong nunjuk kami syafaat hari ini. Maka kata Nabi Adam, dak pacak, aku dak pacak nginjuk pertolongan. Lari seluruh manusia ke Nabi Nuh, minta pertolongan kepada Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, engkau Rasul, engkau Nabi, engkau kekasih Allah, tolong beri kami syafaat, tolong beri kami pertolongan. Tak pacak kata Nabi. Begitupun datang ke Nabi Ibrahim, datang ke Nabi Isa alaihi salam, maka seluruh Nabi itu tak pacak nginjuk syafaat. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Muhammad itu sudah dapat jaminan surga. Dak kate yang boleh masuk ke dalam surga, ya dak kate yang boleh masuk melalui pintu surga kecuali harus Nabi Muhammad yang dulu masuk. Tapi Nabi Muhammad itu pemimpin yang luar biasa. Nabi Muhammad pemimpin yang luar biasa. Nabi Muhammad dak galak masuk surga dulu. Nabi Muhammad memikirkan umatnya. Nabi Muhammad menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sujud dengan sujud yang lama. Rasulullah SAW kemudian diminta oleh Allah, Muhammad irfa, Muhammad bangun. Maka Rasulullah SAW meminta, ya Allah, tolong ya Allah selamatkan seluruh umatku, kata Rasulullah SAW. Maka seluruh umat Rasulullah SAW diberikan syafaat, oleh Nabi Muhammad SAW. Maka beruntunglah kita, bersyukurlah kita yang termasuk sebagai umat Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, anak jam 9 hari ini. Sampai jam berapa Bu? 12. Laju. Kami sore tadi juga nuzul Quran Bu, di Talangkepu. Diajak jamaah makan sudah bubuko. Age jika belum. Malam nak nuzul Quran juga. Jadi sampai mainnya rumah makan ini. Jadi men kamu nak sampai jam 12 kurasa dak kuawo kaki gitu. Belum bubuko. Makanya insya Allah dak usah panjang-panjang. Insya Allah mudah-mudahan malam hari ini kita jam 11 selesai. Masih lama juga. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha mulia menurunkan Al-Qur'an.
Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, menugaskan malaikat Jibril alaihi salam untuk memegang wahyu itu, untuk menyampaikan wahyu. Maka karena malaikat Jibril itu diperintahkan untuk membawa wahyu Al-Quran, maka malaikat Jibril menjadi malaikat paling mulia. Lalu turunlah malaikat Jibril menyampaikan Al-Quran kepada manusia pilihan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu jadilah Nabi Muhammad manusia, rasul, nabi yang paling mulia, karena diturunkan kepadanya Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah di 1 bulan, yang bulan itu bernama Ramadan. Maka Ramadan menjadi mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka ada 1 malam, yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Karena apa? Malam itu menjadi mulia, lebih baik daripada 1000 bulan, karena di malam itu diturunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahu tak kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 dibagi 12 berapa, Bu? Perut lapar, suruh ngitung pula. Berapa? 83. Bayangkan, 1000 dibagi 12, 83. 1 malam bandingannya lebih baik daripada 83 tahun. Malam itu kita beribadah, maka ibadah kita lebih baik daripada 83 tahun. Malam itu kita baca Quran, maka bacaan Quran kita dilipat gandakan pahalanya menjadi 83 tahun bahkan lebih. Malam itu kita beriktikaf, malam itu kita berzikir, maka setiap ibadah kita lebih baik daripada 83 tahun. Ada wak di sini yang 83? So banyak belum sampai. Banyak Pak yang belum sampai. Ada yang 83 tahun. 83 tahun ibadah terus ada. Rasa jangan. Yang umur 60 tahun ibadah terus. Belum tentu. Umur 50, umur 49 baru tobat mamang itu. Baru masuk masjid. Baru berhenti nyawer. Mamang itu. Ada mamang itu? Oh, katanya. Bukan di sini berarti mamang itu. Maka kapan sampai nilai ibadah kita 83 tahun? Mana baca kita melampaui ibadah kita 83 tahun? Maka ada 1 malam yang luar biasa. Yang malam itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nilai ibadah pada malam hari itu lebih baik daripada 1000 bulan. Karena apa? Karena malam itu diturunkan Al-Quran. Pak, ada sesuatu yang sama di sini. Setiap yang berkaitan dengan Al-Quran jadi mulia. Allah yang maha mulia menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril jadi mulia. Sampai ke Nabi Muhammad jadi manusia dan Rasul paling mulia. Diturunkan di bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Diturunkan di malam Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan. Kalau nak kita simpulkan seluruh yang kami jelaskan tadi, bahwa setiap yang berkaitan dengan Al-Quran, setiap sesuatu yang nyambung dengan Al-Quran, setiap sesuatu yang sampai dengan Al-Quran, maka dia jadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen jadi manusia yang mulia,
Kalau kita pengen jadi manusia yang mulia, yang paling mulia di antara kita ini, bukan yang paling berduit. Siapa yang paling berduit? Mana bu yang paling berduit? Dah galak ngaku mensoal duit nih. Ya. Bukan yang paling berduit. Tengok berita. Korupsi 271 triliun. Dibeli ke cuko pempek tenggelam patran. Coba lah 271, aku tak terbayang duitnya Maman. Berarti kekayaan tak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita ini yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan yang paling berpangkat. Bukan yang punya baju dinas. Bukan yang punya pangkat di bau. Yang berjalan bau dulu. Ada yang itu? AKT di sini. Ya. Bukan. Tapi yang mulia di antara kita. Bukan juga yang ceramah ini, bukan. Cak Yeyo yang pakai jubah. Kesal Palestina pula. Bukan. Bukan. Tapi yang paling mulia adalah dia yang senantiasa dekat dengan Quran. Adalah dia yang senantiasa sehari-harinya selalu nempel dengan Al-Quran. Adalah dia yang bukan menyempatkan waktu, tapi memprioritaskan waktunya untuk bersama Quran. Itulah yang paling mulia di antara kita. Kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu, manusia terbaik di antara kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka kalau kita jadi manusia, pengen jadi manusia yang mulia di hadapan Allah, bersamalah kita dengan Al-Quran. Mainnya hari dah Saro yang nyari sama-sama dengan Al-Quran terus. Mainnya hari HP bu. Tangi tidur nak berangkat sahur main HP. Makan sahur main HP. Dipoto pula makan sahur tadi. Alhamdulillah aja dia. Upload buat status. Ngambok itu tanggo tadi. Ke masjid ngawak HP. Segalanya dipegang. Sampai tidur lagi, tertidur megang HP. Ada yang itu? Kate di sini bagus galau. Maka andaikan kita kedekatan kita sama cak kedekatan kita dengan HP, kedekatan kita dengan Al-Quran, maka kita akan menjadi manusia yang paling mulia. Al-Quran. Jangan sampai cuman jadi mas kawin baik. Saya terima nikahnya Pulana binti Pulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Al-Quran dengan duit 2.000 rupiah dibayar tunai. Berfoto prewed, foto. Ya prewed itu. Gak tahu aku nyebutnya mana. Berfoto. Sudah dipoto, selesai acara, selesai ngunduh mantu, Al-Quran tadi dimasuk ke gerobok oleh pengantin. Gerobok tadi dikunci, kuncinya hilang. Akhirnya Quran tadi tidak pernah dibaca. Mak mana kita nak dapat kemuliaan dalam rumah tangga tidak baca Quran. Laki tidak baca Quran, bini tidak baca Quran, anak mak mana nak baca Quran. Maka kata Rasulullah SAW, nawwiru buyutakum bis-shalah wa qiraatil Quran. Sebenarnya rumah kita tuh gelap, pecahnya be terang. Mak mana cara membuat terang itu? Nawwir, terangilah rumah kalian dengan salat sunnah wa qiraatil Quran, dan membaca Al-Quran. Makanya nuzulul Quran ini mengingatkan kita bahwa di rumah tangga kita itu jangan sampai ada Quran yang dimakan rayap. Ada yang Quran dimakan rayap? Ya Allah, sian yang Quran itu.
Lupa. Nuduknya lagi lupa. Berdebu Quran tadi. Karena apa? Tidak dibaca. Tidak dibaca. Sehingga hilanglah keberkahan dalam rumah tangga. Suami jadi suami yang pemarah karena tidak pernah baca Quran. Ada bu? Ada laki kamu yang nemen marah? Tak bagus galau sini. Oh, baik galau sini, baca Quran galau. Istri, bini, cerewet nia, marahi laki terus tiap jam, tiap menit, diceramai laki, karena tidak galak baca Quran. Akhirnya dalam rumah itu jadi rumah hantu. Bininya mak lampir, lakinya gerandong, anak-anaknya tuyul. Ada di sini? Kate di sini. Ya Allah. Karena apa? Karena rumah tidak pernah dibacakan Al-Quran. Karena kita tidak pernah galak baca Quran. Maka jadikan momentum Ramadan ini kita dekat dengan Al-Quran. Sudah terlambat Ustaz. Umur lah di pucuk 50. Mata lah mulai kabur. Kulit lah mulai kendur. Sudah. Tak kata terlambat Pak. Tak kata terlambat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Tuntut ilmu itu sampai kita mati. Maka kalau sekarang inilah waktunya kita berubah. Walaupun umur kita lah 50, lah 40, tapi belum baca Quran, jangan malu belajar. Umur 50, Iqra 1, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Cuman jangan bergabung dengan budak TPA. Jangan Pak, ini tahu kayaknya oleh budak tuh. Ya mamang ini lah berkumis, lah buban, Iqra 1, aku 5. Jangan bergabung, bergabunglah dengan yang kita yang tua-tua nih. Walaupun kita tidak baca maco, paling tidak senge baik kawan tuh kan. Bergabung, berkumpul, tak apa semangat. Pokoknya inilah waktunya aku pengen belajar Quran. Pengen. Melok ustad-ustad kita berkumpul di sini. Ustad kita muat lingkaran, melok muat lingkaran. Ngawak rekal, gawak rekal. Ngawak Quran, mbak Quran. Kawan sebelah muka, buka. Kawan sebelah lipat-lipat. Ada yang datang bertanya, yang mana mang? Tak tahu aku. Ada mamang itu? Pak kata sini. Yang penting apa? Yang penting ada kemauan untuk belajar. Belajar Pak. Agar apa? Agar rumah tangga tadi diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an. Ini dah mentang-mentang lah nyari nafkah siang malam. Mentang-mentang setiap hari sibuk nyari nafkah, dak galak belajar Quran. Dak galak belajar Quran, nyuruh anaknya be. Kau bedek lajulah ke TPA, kau lajulah. Tiap kali semayang kulhu, oh ji anaknya ya ada kata kaset lain apa Pak? Ada mamang itu. Kata ya. Makanya kita, kalau kita pengen mulia, rumah tangga kita diterangi oleh Allah dengan cahaya Al-Quran. Itulah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Suami, bapak yang senantiasa baca Quran, maka hatinya terang. Hatinya terang, tumbuhlah sifat-sifat yang baik, akhlak-akhlak yang baik. Maka dia akan mendapatkan ketenangan. Ketenangan itu adalah Al-Quran. Istri, ibu-ibu yang senantiasa membaca Quran, maka dia akan menjadi ibu, menjadi istri yang baik untuk suami dengan anak-anaknya. Maka dia akan menjadi sumber ketenangan. Jadi sumber ketenangan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu senantiasa baca Quran, hati jadi terang, maka rumah tangga itu akan terang. Laki itu betah balik ke rumah bu. Bu, kalau kamu galak baca Quran, laki betah balik ke rumah.
Ini ada laki tadi yang tak balik-balik ke rumah. Ada wong kata wong main gap, mamang itu. Ada mamang itu. Bingsal bini ya. Bingsal. Berkumpul di warung lintek ke bini. Oh, ada rewang main gap ya. Kumpul lagi ada rewang main gap. Sudah rewang main gap lagi. Cek rewang. Ngapo? Artinya dia bu, tak betah di rumah. Ya bu, kalau laki kamu tak betah di rumah, berarti kamu pecah mak lampir tadi. Iya. Ngapo? Karena dak kate aura, karena dak kate cahaya Al-Quran dalam diri kita. Istri yang senantiasa baca Quran, maka tumbuhlah sifat penyabar dan sifat penyayang dalam dirinya. Ngapa anak-anak kita dak galak betah di rumah? Anak-anak kita dak pernah betah di rumah karena bapak dengan ibunya dak pernah dia dengar baca Quran. Yang dia dengar apa? Tiap hari karaokean memang. Peninglah anaknya tadi tidak pernah belajar Quran. Salah satu kedurhakaan wong tua adalah tidak pernah mengajari anaknya baca Quran. Tidak pernah ngajari anak baca Quran. Itulah salah satu kedurhakaan wong tua. Maka kata Umar bin Khattab, sebelum anak durhaka kepada kita, kadang-kadang wong tua dulu yang durhaka dengan anak. Kenapa? Dari kecil anak tak pernah diajari baca Quran. Dari kecil anak tak pernah kita ajari baca Quran. Sehingga besar tumbuh besar dia di dalam rumah tangga itu tak ada yang pacak baca Quran. Kita bandingkan saudara-saudara kita di Palestina sana, Pak. Di Palestina itu setiap rumah pasti ada yang hafal Quran. Siko uang pasti ada yang hafal Quran. Karena apa? Karena setiap hari baca Al-Quran. Maka Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, nuzulul Quran itu bukan tentang kita mengingat mana peristiwa itu terjadi. Tapi hari ini tentang kita memperbaiki diri kita, memperbaiki bacaan Quran kita setelah Ramadan. Masjid Izzatul Islam ini akan senantiasa ramai karena bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak senantiasa belajar baca Quran. Amin ya rabbal alamin. Ini dah kadang banyak masjid tuh kalau lagi bulan Ramadan main ini rami ini ya, nauzubillah. Luar biasa, masya Allah, rami kalau. Ternyata setelah Ramadan jamaah tadi satu persatu hilang lagi. Nauzubillah min zalik. Hilang lagi jamaah. Mana? Dekati. Ada masjid yang nabu beduk wa itu. Tak dung 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 tak dung dung dung. Oh, diintip ke lewat itu dekati yang azan. Belarilah wa itu azan. Azan, wah itulah yang azan. Hayya 'alas shalah, diperikkannya. Tak kate yang masuk masjid. Salat sunnah, salat qabliyah. Ditunggu kalau ada jamaah datang, tak kate qomat wah itu. Sudah qomat tak kate, dia yang jadi imam. Nabu beduk dia, azan dia, qomat dia, imam dia. Ada wah itu. Oh kata Maka Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, jangan sampai kita ini menjadi uang yang cuman bersemangat di Ramadan, tapi setelah Ramadan, nauzubillah min zalik, kita tinggalkan lagi Quran, kita tinggalkan lagi masjid, kita tinggalkan lagi amalan-amalan itu. Nah mulai ini nyuruh berhenti ini. Biasanya mik itu malah betingkahnya udah berhenti. Coba. Maka Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, jadi kita sama-sama berniat. Jadi dah salam lama, ngomong kan dah salam lama tadi. Inilah 25 menit aku ceramah.
Ya. Ada yang terselain ya. Ada yang mulai terkantuk-kantuk, mulai. Nah. Makanya yang paling penting di dalam kita memperingati nuzul Quran, kita berniat masing-masing galo-galo. Kita berniat masing galo-galo, kita baca Quran baik di rumah, di masjid, di kantor, dimanapun tempat, kita akan selalu belajar dan membaca Quran. Siap Bu ya? Siapa ya? Dan setelah membaca, dikit-dikit menghafal. Ganti Bu, yang biasanya bermasak masih lagu-lagu dangdut, lagu apa, ganti dengan hafalan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Masa tempe nih. Wadduha wallaili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirnya tempe tadi mutu. Anjangin waduh hari macam. Mutung lah tempe tadi, cuman diintek kali lakinya. Berubah bini kan. Semenjak nuzul Quran lah berubah ini. Ngapa? Maca waduha. Biasanya sambalado. Akhirnya di tengah gelah oleh bini tadi untuk sahur. Kak maaf kak, ada tempe mutung inilah. Oh, dah apa-apa dek, baru sekali lah. Aku lama nian nikmat nian makan tempe mutung. Apa? Tempe waduha nih. Ya Bu, sagi buat gelah laki yang tempe waduha tadi. Insya Allah, mudah-mudahan kita berniat, kita sama-sama mengingatkan diri kita masing-masing untuk jangan sampai ninggalkan Quran lagi. Malam hari ini, malam perubahan kita. Kalau kita, alhamdulillah, kalau sudah ada yang menghatamkan Quran sekali, 2 kali, maka menghatamkan itu tidak cuma di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan setelah Ramadan. Insya Allah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.